Halo Sahabat Inovasi, jumpa lagi bersama saya Yosi Fatrianti dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation. Satu hari, satu inovasi. Tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi masih menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day One Innovation. Nah, sahabat inovasi, saat ini juga kita telah kedatangan ya seorang narasumber yang tentunya inovatif ya dari Poltekkes Palembang, seorang mahasiswi ya, yaitu Anggun Tiara. Nah, dengan judul inovasinya adalah Purple Cake. Ya, nah seperti apa inovasinya? Apakah ini juga ikut ikut mengatasi suatu persoalan ya tentunya yang sedang dihadapi oleh pemerintah ya khususnya terhadap kaum remaja. Nah, ikuti perbincangan kami dengan narasumber. Oke, langsung saja kita sapa. Selamat datang Anggun Tiara. Iya, Ibu. Oke. Terima kasih. Oke, Anggun aja ya saya panggil ya. Iya, Ibu. Oke, baik. Sehat? Alhamdulillah sehat. Oke, baik. Ini Tiara, ini judul inovasinya Pulper Cake. Iya, Nah, ini Purple kalau Cake. nggak salah, ini inovasinya apa ini ya? Ini dan apa yang menjadi latar belakang melakukan inovasi ini? Ya tentunya latar belakangnya dari Purple Cake ini itu adalah saya melihat dari suatu masalah gizi yang ada di Indonesia. Itu salah satunya adalah cake pada remaja ini. Nah, cake pada remaja ini hasil riset kesehatan dasar 2018 itu prevalensinya mencapai 36,3% dan terbilang cukup tinggi. Oke. Nah, dampak dari remaja cake ini sendiri, Bu ya, bisa menyebabkan remaja cake ini kan nantinya akan menjadi seorang ibu. Oke. Nah, dampak buruk ke depannya itu bisa menyebabkan seperti keguguran, terus bayi lahir berat rendah atau bisa disebut dengan BBLR. Oke, betul. Nah, dari sanalah saya ingin menciptakan sebuah inovasi yaitu Purple Cake ini. Oke. Purple Cake ini untuk mencegah terjadinya remaja cake dan bisa meminimalisir masalah remaja di Indonesia. Oke, jadi Purple Cake ini adalah ini ya pangan olahan ya. Ini Iya, sepertinya pangan olahan. kalau Sahabat Inovasi lihat ini kue ya. Kue ini apa ini brownies atau kue bolu seperti apa? Iya, ini adalah brownies, Bu. Dari tape ubi ungu dan tepung ikan lele. Oke, nah ini tadi disampaikan juga bahwa ini adalah salah satu upaya Anggun ya untuk mencoba membantu pemerintah dalam mengurangi kekurangan energi kronik kepada remaja. Nah, kalau Sahabat Inovasi mengikuti ya, sebelumnya kita juga pernah bahas tentang inovasi ya, yang juga dari tape ubi ungu. Nah, tapi ini Anggun bisa jelasin nggak ini bedanya apa nih? Kan biasanya kalau brownies lainnya itu mungkin nilai gizinya dari kayak telur mungkin, Bu ya, dari susu aja. Nah, kalau dari anggun ini itu ada penambahan proteinnya melalui dari tepung ikan lele tadi dan penambahan energi sendiri dari tape ubi ungu. Dan tape ubi ungu ini kan dihasilkan dari fermentasi dan mendapatkan energi yang lebih tinggi. Oke. Kalau tape ubi ungu kita juga udah pernah bahas dan memang ini ternyata begitu ubi ungu dibuat tape justru menghasilkan energi yang lebih tinggi dan itu juga yang menjadi tujuan penambahan dari tape ubi ungu. Nah, ini yang uniknya ini ada tepung ikan lele. Nah, ini dibuat brownies. Nah, ini bagaimana ya bisa diceritakan sama Sahabat Inovasi ini rasanya gimana ya, teksturnya seperti apa? Kalau kita lihat namanya ikan ya itu enggak apa sih baunya amis ya. Nah, ini mungkin juga ada perlakuan khusus nih ya, bagaimana Anggun menghilangkan bau amis itu sehingga ini bisa dikonsumsi
enak ya, dan Iya. tidak apa ya, dan terasa tidak ada rasa amis, bau amisnya. Nah, ini seperti Iya. apa? Ya baik, Oke. untuk tepung ikan lele ini sendiri, itu kami mempunyai teknik tersendiri Ibu, Oke. agar tidak, ya yang kita kenal sendiri kan Bu, ikan lele ini, bau amis atau bau apa. Nah ini sebelum, pengolahan itu kami membersihkannya, ini, tepung ikan lele ini kami ambil dari dagingnya saja Ibu. Oke. Nah itu kami marinasi terlebih dahulu, sudah itu, kami open atau kami keringkan bagian Oke. daging ikan ini sampai kering kayak gitu, Bu, ya. Mhm. Nah, kemudian kami haluskan, bisa menggunakan blender atau apapun itu yang bisa menghaluskannya. Oke, jadi Heeh. kalaupun, ini kan banyak nih kalau Heeh. kita lihat cake sendiri kan punya bahan sendiri. Iya. Terus kita tambah lagi dengan tape, terus ditambah lagi dengan tepung. Nah, apakah ini, seperti biasa kan kita tahu nih komposisi kita membuat brownies bahannya tepungnya ada, sekian, gulanya sekian gitu kan. Terus ini ditambah lagi bahan tambahan ya tentunya. Ini Iya, bahan tambahan. tambahan atau pengganti? Ini bahan tambahan, Ibu. Oke. Iya. Nah, apakah, berapa banyak yang digunakan baik tape maupun tepung ikan yang digunakan dalam membuat brownies-nya itu ya? Oh, iya. Untuk bahannya sendiri itu, kan kemarin itu sebenarnya kami, ada Formula 1, Formula 2, Formula 3. Oke. Nah, kebetulan, kemarin sudah diuji dengan uji organoleptik, itu dipilih dengan Formula 2. Oke. Formula 2 ini sendiri itu berbahan baku, tepung terigunya itu 80 gram dan tepung ikan lelenya 80 gram dan tape ubi ungunya 20 gram. Oke, jadi, ternyata itu yang dipilih Iya. finalis ya, Iya. yang, melakukan uji coba organoleptik. Dari teksturnya sendiri tidak mengalami, perubahan untuk, teksturnya brownies ya? Iya masih tekstur brownies kayak pada umumnya gitu. Oke, kalau warnanya itu warna ungu ya? Iya, karena warna ungu ini sendiri juga dihasilkan dari tape ubi ungu ini, Bu. Oh, itu nggak ada Iya, tambahan pewarna, iya, nggak ada. makanan, nggak ada? Iya, nggak ada. Oke, jadi itu murni Dari dari tape ubi ungu. ungunya. Dengan komposisi sama ya, tepung Iya. 80, tape ubi ungunya? Tape ubi ungunya 20 gram, Oh, 20 itu gram. untuk menghasilkan warnanya. Terus, tepung terigunya 80 gram, tepung ikan lelenya 80 gram. Oh, yang banyak justru di Iya. sini tepung Iya, ikannya. tepung Jadi kalau ikannya. tapenya ini hanya untuk memunculkan warna Memunculkan ya. warna, ya. Oke, nah ini menarik ya. Tadi kalau, inovasi sebelumnya justru banyak tape ungu karena ini Iya. adalah tujuannya memang untuk mengatasi kekurangan energi. Nah, kalau tepung ikan di sini kan artinya ada komposisi ikan yang lebih banyak daripada tape ubi ungu. Apakah ini juga, tepung ikan lele ini juga, bisa menghasilkan energi, untuk yang nantinya kita harapkan bisa, mengurangi ya kekurangan energi pada remaja? Yang kita kenal kan, Mhm. cake itu kekurangan energi kronik itu, yang berarti kekurangan energi dan protein. Nah, Oke. kebetulan tepung ikan lele ini menghasilkan protein dan kalsium yang tinggi, Ibu. Oke, betul. Nah, kenapa Anggun milih itu? Karena ya kita tadi butuh protein dan, energi tadi udah didapatkan dari tape ubi ungu dan tepung terigunya gitu. Oke, Iya. jadi ini, sebenarnya melengkapi inovasi yang Iya. sebelumnya Iya. kan ya. Ada temennya yang kemarin, sempat juga berbagi inovasi itu juga, tapi dia, bentuknya via ya. Iya. Dan ini, cake atau brownies ya, dari ubi ungu dan tepung ikan, dan justru ini memperkaya sebenarnya ya, Iya. memperkaya inovasi yang, telah disampaikan oleh, Sabirah ya, kalau nggak salah namanya kemarin Iya, Sabirah ya. Sabirah. Nah, ini yang tentu saja ini menjadi suatu referensi yang baik sekali ya bagi, masyarakat tentunya. Ternyata, ada juga nih ya inovasi yang, diperkaya dengan tepung ikan lele sebagai snack, dalam mengatasi kekurangan energi kronik. Artinya permasalahan dari, kekurangan energi kronik itu ternyata, tidak hanya mengatasi kekurangan energi, tapi juga, di proteinnya juga dapat Di ya. proteinnya juga dapat. Oke, nah sampai sejauh ini, tahapan dalam uji coba ini udah apa aja yang sudah dilakukan oleh Anggun? Uji coba ini, tentunya, tidak
langsung instan Oke. bisa langsung jadi Jadi ya. gitu Bu ya. Yang pasti itu udah dicoba berkali-kali dan Oke. bisa menghasilkan suatu produk yaitu purple cake. Oke, nah Iya. berbincang-bincang ini tadi kan dibilang, "Oh nggak langsung jadi Bu, saya, berapa kali uji coba." Nah boleh cerita nih kegagalan apa saja yang dialami oleh Anggun pada saat uji coba? Ya, yang pertama itu kayak kan ini cake Bu ya, Mhm. biasa terjadi kayak bantet lah atau Oke. gimana gitu, teksturnya agak kekerasan atau gimana. Jadi Mhm. cara menanggulanginya itu ya kita mencari bahan yang benar-benar bisa untuk menanggulangi remaja cake ini sendiri Mhm. dan teksturnya juga tidak mengecewakan seperti brownies-brownies pada umumnya gitu. Oke, jadi komposisinya Ya, memang formula komposisi bahannya pun juga, harus harus disesuaikan. Iya, disesuaikan ya, benar-benar tepat ya, agar seperti iya, tadi, bisa menghasilkan yang benar-benar, brownies yang bisa disukai ya, tentunya iya, disukai remaja. Apalagi ini kita ada tepung ikan ya. Nah, iya, ini kadang-kadang ini yang jadi kesulitan bagi kita bagaimana baik tadi menghilangkan rasanya, iya, menghilangkan bau gitu ya. Nah, sampai sejauh ini sudah mendapatkan formula yang baik ya, dan iya, sudah diuji uji organoleptik, iya. organoleptik dan sudah sampai ke uji prosimat? Proximat. Oh iya, kemarin itu pada bulan Maret Ibu, udah Oke. kami kirimkan Mhm. ke itu untuk melakukan uji proximat tersebut. Proximatnya Iya, udah ya, udah. Nah, iya. udah ada hasilnya? Dan alhamdulillah itu hasil dari uji proximat tersebut sudah menghasilkan dan sudah memenuhi Mhm. kriteria eee, snack yang dibutuhkan untuk menanggulangi remaja yang mengalami cake gitu. Oke. Nah, kalau kita tahu ya kalau brownies itu ya, balik Iya, lagi nih cerita, komposisi brownies. Brownies itu kan, terkenal dengan manis ya. Nah, iya, apakah ini juga, manisnya itu masih terasa atau ada eee, pengurangannya? Karena mungkin kan, eee, bisa juga nih, mungkin ada juga tujuannya untuk, agar bisa dikonsumsi oleh penderita diabetes. Nah, ini seperti apa? baik, kan sebelum saya berinovasi ini, Mhm. tentunya saya sudah melakukan eee melakukan uji coba terlebih dahulu Mhm. dan menghitung nilai gizi tersebut apakah aman dikonsumsi untuk kalangan yang seperti kata Ibu tadi, Mhm. itu kalau dari perhitungan yang Anggun hitung itu sudah aman Ibu, Oke, artinya bisa dikonsumsi bisa siapa aja dikonsumsi sebenarnya, siapa aja, tetapi ya. tujuan sasarannya adalah para remaja. Remaja, iya remaja, oke. Oke, baik. Nah, ini, inovasinya sangat baik sekali ya, karena ini namanya inovasi ya, tentu Iya, saja kita harus oh iya, iya sempurnakan butuh lagi ya, perbaikan butuh perbaikan. perbaikan dan tentu saja ya masukan dari, masyarakat atau finalist ya yang Iya. mencoba ini juga menjadi acuan kita untuk memperbaiki, mensempurnakan inovasi Iya. ini. Nah, kurang lebih, kira-kira kemarin berapa lama dalam melaksanakan inovasi ini? Sebenarnya muncul ide ini itu dari bulan 11-an Ibu, tapi, di uji cobanya baru dari bulan 1 kemarin. Oke, Ya, jadi dan di uji organoleptikan itu pada bulan Februari. jadi kurang lebih, 5 bulan ya? Iya, Oke. Oke, Anggun ini baik sekali ya inovasinya nih, mungkin nanti ke depannya masih mau disempurnakan iya lagi ya? masih Nah, butuh perbaikan-perbaikan untuk peneliti selanjutnya gitu Ibu. oke baik. Nah, ini udah sampai inovasi sudah jauh lebih, jauh ya dari tahapannya udah sampai, proksimat ya. Nah, mungkin Iya, ini ke depannya mungkin ada kalau udah semuanya sudah oke, uji organoleptiknya sudah ada, proksimatnya juga udah dilakukan, mungkin nanti, pengemasannya ya, iya, mungkin dilanjutkan iya, dengan, kemasan ya, iya, perbaikan kemasan. Nah, sehingga ini nanti, bisa komersilkan ya iya, tujuannya ya, karena ini kan, memang panganan yang, nilai gizinya sangat baik untuk iya, khususnya untuk, remaja remaja. cake, iya, Nah, oke remaja cake ya iya. sekarang ya. Oke. Baik, nah, sebelum kita mengakhiri perbincangan kita hari ini, Anggun, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan Oh kepada ya, tim-tim inovasinya? baik, untuk,
harapannya Bu ya. Ya, Ya. boleh. Baik, untuk harapan kedepannya semoga dengan terciptanya inovasi saya yaitu Purple Cake ini bisa membantu kalangan remaja cake atau masyarakat yang ada di Indonesia untuk mencegah terjadinya kekurangan energi kronik tersebut gitu. Oke, Dan pesan bisa yang meminimalisir masalah gizi di Indonesia. Oke, baik. Nah, kalau pesan yang ingin disampaikan pada tim-tim inovasinya, silakan. Baik, sebelumnya saya ucapkan kepada Bapak Direktorat Poltekkes Kemenkes Palembang, terima kasih kepada terima kasih kepada Ketua Jurusan Poltekkes Palembang, Ibu Susiani, terima kasih kepada Bapak Muzakar selaku Ketua Kaprodi D3 Poltekkes Kemenkes Palembang, dan tentunya kepada pembimbing utama saya, Ibu Yuli Hartati, yang telah membantu saya dalam inovasi ini. Dan tentunya kepada kedua orang tua saya dan teman-teman saya. Oke, baik. Terima kasih Anggun. Nah, ini semoga semangat inovasinya tetap ada ya. Nanti tidak hanya terhenti sampai di sini, dan mungkin nanti ada inovasi-inovasi baru lainnya ya. Tentu saja kami sangat masih menantikan Anggun untuk hadir lagi di podcast kami One Day One Innovation untuk berbagi inovasi. Nah, ini apalagi ini ya, ini inovasi ini mungkin nanti ada informasi baru ini ternyata sudah dikemas seperti ini. Nah, ini kan ya nanti tetap kami tunggu informasi-informasi selanjutnya. Oke, Anggun tetap semangat berinovasi tentunya. Oke, baik. Terima kasih. Baik, sampai inovasi. Demikianlah tadi perbincangan kita dengan Anggun Tiara ya. Ini inovasinya sangat baik sekali ini. Kalau kita kemarin sempat berbicara tentang bagaimana pangan olahan tersebut menjadi salah satu cara untuk mengatasi kekurangan energi kronik. Nah, kali ini kita juga berbagi informasi dengan seputar inovasi yang sama, tapi ini ada hal yang baru tentunya ya, yaitu dengan campuran tepung ikan lele. Nah, semoga ini memperkaya inovasi yang tentunya ini mungkin dapat lebih cepat ya mengatasi kekurangan energi kronik pada kalangan remaja cake. Oke, baik, sahabat inovasi. Tetap juga ikut bersemangat ya melakukan inovasi ya. Tentu saja dengan jurus 4S kita, setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Salam inovasi.